Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini gue pengen obrolin kenapa Apple devices yang menggunakan Apple M1 chip, bukan M1 Pro dan juga M1 Max, sebenarnya adalah salah satu pembelian lo yang masih bisa dibilang terbaik di tahun 2021. Ayo kita obrolin. Selamat datang kalau lo baru aja nyantol di channel ini. Nama gue adalah Taufik Nubu dan biasa ngomongin soal teknologi, terus juga life tech dan gak ketinggalan tentang Apple ya. Karena Apple biasanya dibahas oleh orang-orang yang suka teknologi. Mau dia satir, mau dia nyinyir, mau dia cinta, diomongin aja. Halo Mas Mobi. Selesai bercandanya ya. Jadi kalau emang lo pengen dapetin update seputar teknologi, silakan klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Much appreciated. Sekarang kita bakal obrolin ya langsung kenapa M1 chip is actually still a good buying decision kalau lo pengen beli bahkan di akhir tahun 2021 ini. Ada 3 hal yang menjadi alasan, 1 minor, sementara 2 ini bisa dibilang cukup besar gitu ya. Impactnya dengan keputusan yang akan lo ambil. Yang minornya dulu, itu adalah masalah baterai. Kalau lo kepikiran pengen punya satu buah MacBook Pro dengan baterai yang awet, mungkin kepikirannya langsung yang MacBook Pro 16 inch. Benar, dia adalah MacBook Pro dengan baterai paling awet up to 21 jam. Ya, tapi ini klaim dari Apple. Mungkin di saat lo menggunakannya untuk hal yang berbeda juga akhirnya kapasitas baterainya bisa dibilang daya tahannya berbeda. Setelah itu datanglah MacBook Pro dengan Apple M1 chip. MacBook Pro 13 inch dengan Apple M1 chip. Dia itu punya daya tahan baterai up to 20 jam ya dengan form factor yang kecil. Sementara di bawahnya itu ada MacBook Pro 14 inch yang dia diklaim daya tahan baterainya itu sekitar 17 jam kalau nggak salah. Kenapa kok perbedaannya antara MacBook Pro yang baru 14 inch dengan 13 inch, kekuatan yang 13 inch itu mungkin terkait dengan layarnya, terus juga dengan efisiensi core yang dimiliki sama chipnya ini berbeda gitu ya. Banyak faktor yang bermain, tapi yang pasti MacBook Pro yang portable, yang paling awet saat ini hadir di MacBook Pro 13 inch dengan Apple M1 chip. Alasan yang minor, tapi kalau lo butuh, sok monggo silahkan. Nah, 2 alasan lainnya yang menurut gue cukup major ya. Yang pertama itu adalah masalah performa. Kalau kita bilang M1 chip itu adalah satu buah prosesor Apple tahun lalu yang sudah kuno, menurut gue itu adalah satu buah hal yang salah. Tahun lalu iya, tapi kuno enggak. Karena dia masih sangat capable untuk menjalankan segala program yang gue butuhkan bahkan saat ini gitu ya. Semuanya dilibas dengan sangat baik oleh Apple M1 chip ini. Gue hari-hari bikin video ini menggunakan Sony A7S III yang berarti filenya itu 10-bit 422 dengan kodek gue make yang paling berat H265. Kenapa? Karena dia punya file size yang paling kecil. Dan untuk satu buah komputer menjalankan 10-bit 422 dengan H265 kodeknya itu bukan satu buah perkara yang gampang. 10-bit 420 dengan kodek H265 gampang. 10-bit 422 dengan H265 nada. Dan gak ketinggalan ada satu orang yang sempat komen di video gue kalau dia adalah seorang programmer dan saat ini dia menggunakan MacBook Air dengan storage 256GB, RAM-nya 16GB untuk coding dan berjalan dengan sangat baik, dengan sangat lancar. Entah juga sih sebenarnya dia codingnya atau programmingnya ini untuk apa gitu ya. Tapi yang pasti sampai saat ini dia menikmati dan tidak merasa perlu mengganti device-nya. Jadi itu ya, yang kedua masalah performa. Benar M1 Pro dan juga M1 Max itu sangat cepat, tapi Apple M1 chip pun sebenarnya secara performa sudah bagus. Dan faktor ketiga, kenapa M1 chip devicesnya Apple mungkin yang terbaik bisa dibeli saat ini itu adalah masalah harga ya. FYI, kalau lo belum tahu harganya si Apple M1 Pro dan juga M1 Max devices ini dimulai dari 36 jutaan loh ya. Dan bisa naik terus sampai 80 dan juga 100 juta gitu. Kalau lo tidak mempersiapkan budget ganti laptop minimal 30 jutaan gitu ya, lupakanlah untuk membeli M1 Pro dan juga M1 Max. Beli aja M1 chip yang lebih murah gitu. Performanya juga hitungannya masih oke, baterainya awet, harganya lebih terjangkau. Jadi kayaknya nggak masalah ya tetap membeli Apple M1 chip devices. Kalau memang balik lagi
itu masih bisa mengcover semua pekerjaan lo dengan cukup baik. Kalau ternyata lo secara pribadi sudah merasa perlu upgrade, terhambat dengan beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Apple M1 chip devices, sok monggo. Kan kerjaan lo, uang lo. Gua mah cuman bisa cerita aja, nggak pengen ngatur-ngatur karena setiap orang punya flow-nya sendiri-sendiri. Basically, that was the video for today. Semoga cukup simple dan juga cukup memberikan lo sedikit keterbukaan dalam jajan-jajan untuk waktu dekat ini. Tapi yang pasti cerita dong. Jadi apa nih? M1 chip, M1 Max, atau M1 Pro? Tulis di kolom komentar. Buat saran Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.